Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ada hikmah bagi kita semua. Apa yang terpikir dan terasa? Semuanya menghujam ulu hati. Pakai perasaan ini pasti hadirin. Karena artinya keseharian saya sebagai pemimpin betul-betul melewati cerita-cerita nasihat-nasihat yang tadi disampaikan. Tuh. Dan saya selalu ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Dan betul ya, ini pengalaman langsung. Kalau hidup ini mengejar pujian, itu tidak akan pernah selesai. Dan cenderung hati ini menjadi sakit saat pujian itu tidak hadir. Dan hati ini juga menjadi tidak terkontrol saat candu pujian itu selalu mengiringi, kira-kira begitu ya. Dulu di tahun pertama saya tidak menduga ya, kalau ternyata jadi wali kota itu segala diomongin oleh umat. Bekerja diomongin, gak kerja diomongin. Bekerja ada beritanya disebut pencitraan. Bekerja tidak ada beritanya disebut makan gaji buta. Jadi serba salah gitu ya. Jadi kudu kumaha gitu ya. Nah ternyata salah satunya gara-gara hati ini belum ikhlas. Gara-gara setiap tindakan menunggu komentar apresiasi. Makanya tahun pertama saya banyak jerawat. Karena stres, semua omongan orang dipikirin gitu kan. Yang ngomongnya sudah lupa, kita padahal yang ngomong sudah lupa. Yang ngeritik sudah lupa, dia sudah piknik ke Eropa, saya masih mikirin gitunya, kecapek-capek gitu. Jadi badan terasa, tahun pertama ya, badan ini terasa cepat lelah karena diatur oleh pikiran yang tidak jernih, kira-kira begitu. Yang tadi itu ya. Kedua, saya akhirnya mengamalkan ilmu ikhlas tadi. Dan nawaitunya jadi wali kota ini ingin membereskan Bandung, tidak ada niat-niat lain. Maka ada nggak ada masalah, saya bekerja saja. Dan betul dalam perjalanannya godaan itu datang ya. Pak Wali, Pak Ridwan, survei membuktikan bisa menang di Jakarta. Siap-siap dicalonkan, kan begitu. Ada, wah, namanya juga manusia ya. Jangan-jangan benar, wah benar oke, survei A begini, survei B. Gitu. Dalam persimpangan jalan, nah untungnya Allah masih menyayangi saya. Ibu saya menasihati, niatnya dulu apa? Niat ini menjadikan kekuasaan sebagai karir, ya, profesi, atau kekuasaan itu membawa perubahan? Ya memang membawa perubahan niat nage gitu kan. Sudah beres belum? Belum Bu. Ya terus ngapain mengejar-ngejar yang belum pasti? Apek teh eleh di Jakarta, pulang ke Bandung ke Darut Tauhid malu. Selesai harga diri saya kan begitu ya. Nah akhirnya dengan jernih saya bilang, saya tolak ke Jakarta karena amanah saya belum selesai. Tapi kalau sudah selesai sesuai janji, mau Allah mentakdirkan jadi apa saja, yang penting mah anfa'uhum linnas, manusia yang bermanfaat. Jadi Pak RT yang bermanfaat, jadi Pak RW yang bermanfaat, jadi guru yang bermanfaat, jadi supir yang bermanfaat, jadi arsitek lagi yang membawa manfaat. Kan nikmat gitu. Dan hidup mah cuman sekali di dunia kan begitu. Nah itulah perubahan-perubahan manajemen kolbu saya yang membuat sekarang ada masalah banjir, betul. Tapi apakah saya ini tidak bekerja? Enggak, kami kerja setiap hari. Itu yang namanya pagar sih, tahun lalu Desember 2015 diperbesar, gorong-gorongnya 4 kali 2 meter bisa ngekos di situ. Kalau pengen-pengen banget mah ya.
eta teh cek insinyur Pak Wali cukup Pak Garsi diperbesar gorong-gorong tambahan 4 kali 2 meter, saya belanjakan 6 miliar, saya cerita ya. APEC teh 24 Oktober kemarin nggak cukup ternyata. Jadi hitungan manusia sehebat-hebatnya nggak bisa memprediksi sesuatu yang hanya Allah yang maha tahu, kan begitu. Nah saya dibully, ya mau gimana jawabannya? Mau saya terangin? Enggak, saya teh udah kerja, udah mau beresnya. Pengen dipuji, ini sudah dikerjain? Enggak juga. Jadi saya bilang bedanya saya ini, tadinya saya mau marah-marah, mau nyalahin kabel, mau nyalahin PLN, mau nyalahin bawahan, tapi pikir-pikir buat apa juga. Akhirnya saya minta maaf aja, warga Bandung saya mohon maaf, kerjaan mah perasaan sudah dikerjakan, tapi ternyata upaya belum maksimal, maka kami akan mencari upaya lagi itu. Jadi hari ini siang malam ya begitu. Karena apa? Apapun yang saya lakukan tadi, manusia akan berkomentar, dan komentarnya nggak bisa kita kontrol kan? Mau puji mau caci itu seliweran, hitungannya detik, ya silih berganti. Maka yang penting dengan keikhlasan, dan saya tidak membohongi diri sendiri kepada Allah bahwa saya tidak malas. Kepada Allah saya menunjukkan saya ikhtiar, saya mencari upaya gitu. Setelah itu kerjakan sambil berdoa kan tentunya, mudah-mudahan. Nah kepada Bandung juga begitu ya, insya Allah kalau mau jadi wali kota mah sudah risiko belanja masalah ya. Tiap hari saya belanja masalah, tiap hari otak saya itu kalau ketemu orang tuh isi mengadu masalah. Nggak ada yang Pak Wali ada berita baik gitunya, isinya teh Pak Wali ada masalah di RW ini, ada masalah rumah tangga saya, ada masalah di sana, segala rupa ya. Nah itu sudah saya ikhlaskan. Kalau dipikirin capek Pak. Orang yang ingin bertemu saya ya dan minta didatangi seminar itu sebulan 500 undangan. Kalau kerja saya penuhi itu namanya undangan dan audiensi, hidup saya itu hanya rapat dan hanya seminar gitu ya. Dan saya nggak bisa, orang jadi marah-marah, Pak Wali teh sombong, cenah berubah gitu. Tapi kan hese nerangkeun itu aya 500 ya, kumaha 500 bagi 30 hari, kira-kira 15 agenda sehari. Terus kapan saya ke lapangan, kapan saya ngurus yang lain-lain, kan begitu. Orang mah nggak paham Pak. Pak Wali saya itu udah ngantri 3 bulan pengen ketemu, susah dan sebagainya. Nah di situ lagi saya ikhlaskan, saya terangkan. Jadi itu. Kedua, hikmah saya, lisan ini menjadi penting. Maka saya berhati-hati. Contohnya gini saya diwawancara oleh wartawan pada saat ada sungai tanggulnya jebol di Arcamani ya. Pak Wali solusinya apa? Wow ini tanggulnya saya perbaiki gitu ya, dengan anggaran secepatnya. Terus tiba-tiba keluar pikiran kurang heureuynya ameh cair gitu ngobrolnya. Terus saya bilang ke wartawan, terus tadi ada camat bilang ke saya, udahlah Pak Wali tambahin aja pawang hujan gitu ya. Saya bilang oh gitu ya Bu. Yang diberitakan teh bukan Pak Wali solusi menambal tanggul, tapi Wali Kota Bandung meminta pawang hujan untuk menyelesaikan banjir. Atuh ibu saya teh kan langsung, kamu teh kumaha keyakinan dan sebagainya kan, padahal teh heureuy gara-gara lisan yang tidak perlu diomongin gitu, paham ya? Nah itu mah kejadian gara-gara ngomongnya harusnya secukupnya, porsinya ditambahin yang tidak perlu, si tidak perlu itu ternyata yang dimuat. Nah itu pengalaman. Jadi di pesantren ini ada rumus namanya BMT Tensovales. Apa? Main rumus wae. Benar, manfaat, T-nya teh tidak melukai. Tensovales tenang, sopan, fasih, tensofa lembut, S-nya secukupnya gitu. Jadi itu contoh ya, contoh dalam dunia saya betapa lisan yang berlebihan itu lebih banyak mudorotnya ketimbang manfaatnya, itu pelajarannya. Maka
Allah menciptakan kita mulut satu, telinga dua, supaya lebih banyak mendengar dan bicara secukupnya. Bicaralah yang baik tadi, atau itu saya praktekkan. Maka sekarang saya mengerti kenapa dulu ada menteri namanya Pak Murdiono kalau ngomong pelan-pelan. Bapak Presiden tadi mengarahkan gitu. Padahal asli nama ngomong teh gancang gitu teh. Tapi kalau di depan wartawan dia pelan-pelan, saya baru paham, supaya bukan bumbunya yang dikutip tapi substansinya. Nah sekarang di depan wartawan saya jadi pejabat yang jaim kepaksa. Ya. Bapak tadi mengarahkan begini-begini, gimana Pak? Saya akan cek dulu kepada staf saya untuk memastikan saya tidak salah informasi gitu. Padahal saya orangnya kan rada rame gitu ya. Tapi depan wartawan saya betul-betul udah paham aja nama kira. Nah lisan juga mempengaruhi, ini contoh ya. Pak Wali, kan kami ada prestasi lah ya. Ada yang nanya, dulu pejabat Pemkot ini Pak, itu kita ranking kerjanya itu ranking 200 dari 500, nilainya 55, jelek sekali lah. Intinya 3 tahun kita alhamdulillah ranking 1 nasional sekarang. Salah satunya itu karena saya istilahkan ya, kepemimpinan di tengah pasukan. Kan dalam teori kepemimpinan ada 3, memimpin di depan, nunjuk-nunjuk arah, memimpin di tengah, ya, menggerakkan dari dalam, atau memimpin tapi di belakang menasehati. Nah, untuk wali kota mah yang pas itu di tengah, mendorong pasukan dari tengah, jadi lumpat tarik, ngegeret yang lelet di belakang, kan begitu ya. Jadi semua pasukan ke bawah. Nah, the power of lisan ini pengaruh. Saya waktu KAA ya, ditugaskan presiden harus menyiapkan 20 proyek dalam 2 bulan. Untuk ukuran manusia itu tidak mungkin. Duit nanti mana, waktunya mepet hanya 60 hari, sementara KAA itu 2015 harus siap gitu. Nah salah satunya yang membuat cepat adalah waktu saya puji orang dengan lisan, kerjanya luar biasa Pak. Saya jam 11 malam ngecekkan trotoarnya, saya tepuk pundaknya si pegawai, si tukang teh. Kang hatur nuhunnya, kerja Akang ini saya apresiasi, insya Allah Bandung sukses, dan itu berkat jasa Akang. Wah tuh etama si tukang gurinda itu sampai jam 2 malam wah gitu, gara-gara digitu saya ngecek malam-malam, nah gawe kene itu gara-gara tadi cina ngobrol jeung Pak Wali. Biasa nama jam 10 lemburan udah selesai, nama jam 2 masih kene. Menurutnya the power of tadi lisan sedikit tapi menyemangati. Jadi betul-betul yang namanya lisan itu jika dipergunakan pada situasinya menggerakkan hati, betul itu mah saya saksi langsung ya. Dan kepada lisan yang tadi jelek, lisan yang buruk, itu kan mendemotivasi juga, kan begitu. Jadi saya sekarang sering memuji bawahan ya. Walaupun kadang-kadang gawenya kurang, tapi sekadar dia supaya termotivasi. Nanti dilengkapi pujiannya kalau misalkan ada yang kurang. Alhamdulillah lewat Akang ini jadi lebih baik. Nah jadi dia lebih enak lagi kepilih oleh Allah, ya kan? Sebab kalau misalkan wah Kang Emil hebat, itu bisa menjerumuskan Kang Emil. Tapi alhamdulillah Bandung jadi jauh lebih baik, syariatnya Allah pilih Kang Emil. Jadi susah semuanya, ada Allah yang milih yang. Nah ini urusan rumah tangga ya. Istri saya si Cinta. Uma hari ini langsing apa gendut? Waduh itu pertanyaan susah itu. Saya bilang kalau disebut langsing nuju teu langsing, berarti kan membohongnya. Dikit disebut boleh gendut bohong. pasti digaplok. Jadi kadang-kadang lisan itu ya serba salah juga. Jadi saya bilang sekarang sedang sehat ya, gitu kali. Sehatnya artinya montok gitu, artinya lagi gemukan gitu ya.
Tapi kalau dikasih pilihan kata yang begitu, wah itu huru hara. Jadi kadang-kadang, ini contoh ya, sebagai suami dalam lisan juga harus pilih-pilih yang maksudnya itu, tapi tidak harus melukai hati. Ya kadang-kadang begitu. Nah ini rutinitas true story lah ya. Makanya saya sebagai wali kota, alhamdulillah sekarang mah batinnya sudah ikhlas, bicara juga secukupnya. Hanya saya tidak bisa merubah diri saya orang Sunda. Orang Sunda mah juga agim senang humor ya. Karena betul saya ke kantor Facebook di Amerika. Tiba-tiba dia sudah keluar datanya. Mr. Mayor dia bilang ya, orang Indonesia itu lebih berinteraksi pada posting yang humoris. Kalau posting bahasanya serius, interaksinya sedikit. Kalau posting dengan humoris, interaksinya banyak. Ternyata betul. Jadi waktu saya bilang, hey warga Bandung, saya posting, setelah 17 tahun, alhamdulillah kita dapat piala Adipura lagi. Kan kalimat berita ya. Komen dengan 200 itu. 2 juta follower teh. Bukan meninggikan, memang segitu fakta ini mah. Saya kan bingungnya kudu nama kan kumaha gitunya. Saya rubah lagi, pernah ada kalimat, hey warga Bandung, segeralah menikah atau disuntik mati. Wow, nu komen 5.000 atau maksud nama kalau sudah siap cukup umur menikah. Tapi kalau kalimatnya hanya itu tadi, tapi ditambahin tadi kalau enggak disuntik mati, nah itu langsung 5.000 orang-orang yang takut disuntik matinya. Jadi akhirnya sekarang berguru pada AA juga, saya kalau memberitakan pasti saya bumbui sedikit dengan gaya bahasa yang humoris, maksudnya biar orang dapat pesannya tanpa harus dia mengenyitkan dahi lah, kira-kira begitu. Nah itu juga. Ada dalilnya sedikit, basyiru wala tunafiru, gembirakan, jangan dibuat menakutkan yang membuat orang lari. Nah ini juga, yassiru wala tu'asir, mudahkan, jangan membuat orang sulit, dan gembirakan, jangan membuat orang menakutkan. Baru ini juga di Instagram ngirim tentang operasi zebra. Kan sebentar lagi ada operasi zebra ya nggak? Tapi potretnya zebra nuju bobo pada dioperasi. Ternyata itu juga banyak. Ada nenek-nenek yang sedang niup lilin, coplok ini aku. Eta ge 137.000 like. Nah begitulah. Ada satu cerita, ini pergulatan batin saya ya, mudah-mudahan jadi hikmah nih ya. Saya kemarin memberhentikan kepala sekolah ya, karena ada masalah ngebatin saya TA. Karena waktu memberhentikan itu kan dari nasib orang ya, dia teh ayah, dia teh ibu dari anaknya, dia teh kepala keluarga dari keluarganya, kan begitu. Ada batin saya yang, tapi ini sudah puluhan tahun, belasan tahun. Di tahun pertama dulu masuk sekolah teh gimana kepala sekolah, kursi dijual ada yang 20 juta ya, ada yang 15 juta. Saya hitung potensi korupsinya 30 miliar ya setahun. Saya rubah dengan PPDB online. Wah, berdinamika, bermasalah dan seterusnya. Ternyata tidak di situ aja, pungutan baju sekolah kuduna 100.000 dijual 200.000, kalikan ratusan siswa, ratus juta. Kantin disewa-sewa tapi nggak dilaporkan. Saya keluarkan peraturan namanya RKAS, Rencana Kerja Anggaran Sekolah. Setiap pungutan harus masuk ke situ ya. Nah tahun ketiga saya tidak bisa menunggu lebih lama, saya beri sanksi, kan begitu ya. Salah satu yang paling parahnya itu terbukti kursi mutasi, kursi masih dijual lah. Di bulan Juni waktu seleksi masuk, anak saya teh nemnya bagus daftar kedua SMP negeri, alhamdulillah tidak diterima. Anak saya nangis, saya ditelepon ke kepala sekolah, sok Pak Wali nanti kita atur gitu ya.
Itu momen dengan istri saya masih ingat. Kumaha anak ceriknya, ya, anak kesayangan, anak gadis satu-satunya. Name-nya kurang dikit, ini ada peluang. Akhirnya saya memutuskan, nggak usah. Kita ajari anak kita apa adanya. Saya cerita ngerepeh. Udah, saya bilang ke anak saya, sekolah di Bandung mah sama aja, mau negeri mau swasta sama aja. Yang membedakan mangke universitas, cek saya gitunya ngarepeh. Ya. Kumaha we carananya. Akhirnya anak saya repeh dengan logika itu, ya. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau malam itu saya memutuskan nyah ka budak, saya terima tawaran kepala sekolahnya, masuklah si anak saya ke negeri dengan cara begitu. Bagaimana saya waktu ngambil keputusan kemarin, tuh kumaha Pak Wali mau mendisiplinkan sebuah institusi pendidikan, anak nage masuk lewat jalur tidak lazim, tuh. Nah, disitulah Allah menyelamatkan saya sebagai pemimpin, karena dengan keikhlasan, kejernihan, tidak tergoda oleh itu. Nah, situasi-situasi itu tuh sering terjadi sih. Saya bersyukur ke Allah Subhanahu Wa Taala, banyak momen-momen penyelamatan. Saya tidak ke Jakarta itu diselamatkan oleh Allah juga. Coba kalau saya ke Jakarta, ya, dengan segala masalah, PTL, Bandung riuh, sejarah akan mencatat Ridwan Kamil tidak amanah, Bandung amburadul, kan begitu. Jadi KDT malu. Malu. Pokoknya emang teka bayang lah skenario yang itu kan. Tapi alhamdulillah sekarang mah tenang. Riwah Jakarta riwah aja, saya mah ngurus Bandung lah gitu. Bagus. Jadi ada gitu. Dalil Qur'annya, faida farokta fangsob wa ila rabbika farkob. Jadi sempurnakan, baru kita mengerjakan yang lain. Dunia mah nggak akan selesai dengan semua kemampuan kita, benar? Jadi juga walah lamun Kang Emil mau ke mah pasti pengen dunia, enggak. Kalau pengen akhirat mah sempurnakan aja, dan yang kita cari mah keridhaan Allah, ya. Dan takdir mah nggak akan kemana-mana. Kalau memang udah takdirnya harus jadi mah jadi, tapi belum tentu diridhoi Allah. Kan kita mah bukan nyari-nyari apa yang nggak ada dalam takdir. Kita mah udah ada garis masing-masing. Tapi apakah ketemu dengan takdir itu Allah suka atau enggak? Kalau kita tidak ambisi kejabatan dan Allah menghendaki jadi itu. Kan latas alil imaroh, jangan ambisius terhadap jabatan. Kalau kita ambisius, kalau jadi itu nggak ditolong oleh Allah, ruwet. Tapi kalau kita tidak ambisius, Allah menghendaki jadi, tapi ditolong oleh Allah semuanya, mengalir. Alhamdulillah. Oh, ini Bang Yan memberitahu, harus disapa dulu itu yang nonton di Facebook Around the World. Itu bahasa Inggris, hadirin ya. Nah, ini mah kurang ini sekali ya bahasa Inggris itu seri. Ini sekarang yang nonton 8.400 live, Kang. Ini termasuk rada-rada rekor di dunia ini, katanya live ini yang terbesar 18.000 pada waktu Piala Dunia. Nah, sekarang kita setengahnya ini dari Piala Dunia. Tapi nggak boleh sombong, biasa weh hadir. Nah, belum tentu diterima kita oleh Allah. Baik, pesan-pesan terakhir nih Kang Emil sebelum meninggalkan acara yang fana ini apa? Ya, yang pertama dimulai dengan tadi ya, khairun nas anfa'uhum linas, di mana Allah mentakdirkan kita menjalani peran hidup ini, jadilah manusia-manusia yang bermanfaat. Manfaat itu tidak diukur dari kecilnya, tapi diukur dari dampaknya. Menggerakkan satu hati sama juga istimewanya dengan menggerakkan 1000 hati. Jadi perubahan itu. Yang kedua, tadi sesuatu yang berlebihan ternyata dalam pengalaman hidup saya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Jadi mari hidup ini cukup ya, tidak usah berambisi terlalu berlebihan, karena nafsu itulah yang nanti akan menggerakkan badan kita untuk melakukan hal-hal yang melebihi yang semestinya, kira-kira begitu. Yang ketiga, tentunya lisan ini tadi
bisa menggerakkan luar biasa, juga bisa mendestruktif juga luar biasa. Jadi dimulailah lisan itu, dimulai dari hati dan pikiran sudah dijaga, kira-kira begitu. Karena kalau dalamnya tadi bersih, keluarnya bersih, dalamnya ruwet, keluarnya juga kalimatnya ruwet, kira-kira begitu. Nah, hikmah-hikmah kejadian hari ini betul-betul sangat saya renungi. Mudah-mudahan saya tetap jadi pemimpin yang apa adanya, yang istiqomah, dan tetap dengan keikhlasan yang mendasari cara kita berperilaku sehari-hari. Dan saya ucapkan terima kasih karena sebagian besar tanpa AA ketahui itu ilmunya datang dari Daurut Tauhid. Terima kasih. Alhamdulillah. Sebagai bonus kepada teman-teman, tolong jawab kiat menjadi ikhlas ya. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada. Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu tidak. Orang menghargai, orang tidak menghargai. Kalau kita berbuat kebaikan ikhlas, Allah suka tidak? Apakah ada amal yang tidak diketahui Allah? Apakah ada amal yang tidak dibalas? Semuanya ada balasannya. Semuanya ada balasannya. Mungkinkah ada yang terlupa oleh Allah membalasnya? Mungkinkah ada yang terlewat? Mungkinkah ada yang tertukar? Mungkinkah ada yang bisa menghalangi balasan dari Allah? Pasti memuaskan? Ya sudah, gitu aja kan. Mau orang sampai dower menghina, mangga urusan kita mah Allah ridho. Balasan mah terserah Allah, kapan aja bentuknya. Pasti hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan kebaikan selain kebaikan ya. Alhamdulillah, nuhun Kang Emil, segera akan kita tutup dengan doa ya. Rekan-rekan terima kasih, alhamdulillah. Sing sering kesini Kang Emil ya, udah capek jadi wali kota teh. Sini dicas, masyarakat dapat ilmu. Alhamdulillah, kalau dilihat tadi ini mah 481.900 yang ngebuka Facebook pada saat ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan tayangan ini juga bisa disyukuri oleh banyak orang. Rekan-rekan, sambil kita akan zikir ayat-ayat Quran, kita berwakaf ya. Semoga wakaf ini menjadi amal jariah yang mengalir terus pahalanya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, mari kita tundukkan hati kita. Allah tahu persis siapa diri kita yang sesungguhnya. Tidak ada satupun amal yang tak nampak bagi Allah. Tidak ada satupun maksiat yang tidak disaksikan Allah. Kita dihormati orang lain hanyalah karena Allah menutupi aib kita, menutupi maksiat kita, menutupi kejelekan kita. Bahkan orang yang terdekat dengan kita pun tidak tahu sesungguhnya siapa diri kita. Allah Maha Baik masih menutupi. Bahkan Allah mencukupi dan menuntun kita untuk bisa bertobat. Dan siapapun yang bertobat, Allah sangat mencintainya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahai Allah yang maha mendengar, wahai yang maha menatap, wahai yang menakdirkan pertemuan ini ada, berkahilah majelis ini ya Allah. Wahai yang menjanjikan ampunan, ampuni ya Allah sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni sebanyak apapun maksiat yang kami lakukan. Ya Allah, ampuni kami lebih sering melupakan-Mu daripada mengingat-Mu. Kami lebih sibuk dengan mengingat dunia daripada kepulangan kami padamu. Ampuni ya Allah, kami jarang mensyukuri karunia-Mu. Ampuni betapa banyak nikmat dari-Mu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni kami masih sering berburuk sangka kepada takdir-Mu, sering tidak ridho dengan ketentuan-Mu. Seringkali kami tidak bersabar ketika ujian harus dijalani. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wahai Allah, ampuni semua perbuatan kami kepada orang tua. Ampuni semua kedurhakaan kami ya Allah. Engkau tahu apa yang kami lakukan.
Golongkan kami menjadi anak yang soleh, yang tahu balas budi, yang bisa menjadi jalan kebahagiaan bagi dunia akhirat orang tua kami. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami. Jadikan sisa usianya penuh barokah. Jadikan ayat-ayatnya husnul khatimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ringankan hisabnya. Jadikan ahli surga ya Rabb. Doa ya Allah, ampuni guru-guru kami, para ulama yang menjadi jalan kami mengenalmu, mengenal jalan, yang menjadi jalan kami bisa hijrah di jalan. Berkahi usianya, berkahi ilmunya, berkahi keluarga dan keturunannya. Ya Allah, ampuni hamba-hambamu yang berbuat kebaikan kepada kami, yang kami tahu atau yang tersembunyi. Sempurnakan balasannya ya Allah. Ampuni saudara-saudara kami yang pernah kami zalimi ya Allah, yang sengaja, yang tidak sengaja. Dan ampuni saudara-saudara kami yang pernah menyakiti kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga yang penuh barokah, pendamping hidup yang lebih mencintaimu di atas segalanya. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang Engkau cintai dan mencintaimu. Titipkan kepada kami keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah, yang benar-benar sepanjang hayatnya istiqomah di jalan. Lindungi kami dari kedurhakaan, keturunan durhaka. Lindungi dari kedoliman makhlukmu ya Allah. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab. Engkau maha mendengar, maha dekat. Engkau lah yang janji mengabulkan doa hambamu. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Doalah hadirin masing-masing, silakan. Amin. Allah pasti mendengarkan tiap doa. Allah malu jikalau hamba menengadahkan tangan dan tidak dikabulkan. Doalah hadirin, doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Doakan hadirin para pemimpin kita. Amin ya Allah. Ya Allah, kuatkan iman yang masih lemah, sembuhkan yang sedang sakit lahir wal batin ya Syafi. Bukakan pintu rezeki yang hanya yang halal barokah ya Allah. Lepaskan dari lilitan hutang ya Goni. Ya Allah, berikan kepada kami nikmatnya ibadah, nikmatnya akhlakul karimah, nikmatnya istiqomah. Undang jamaah ini ke Baitullah ya Allah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa dhanban maghfur wa tijaratan lan tabur. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Ya Allah, berkahi negeri kami ini ya Rabb. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang Engkau cintai, yang mencintaimu, yang bisa menjadi jalan kebaikan bagi umatmu ya Allah. Lindungi kami dari para pemimpin yang menjauhkan kami darimu. Ya Allah, tolonglah saudara kami di bumi manapun yang teraniaya ya Allah. Berikan kekuatan, perlindunganmu dan kemenangan atas kaum zalimin.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, tuntun Kang Emil ya Allah, jadikan pemimpin yang Engkau ridhoi, lindungi dari niat, ilmu, amal yang tiada berkah ya Allah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin. Alhamdulillah, Allah maha mendengar, maha dekat, maha mengabulkan doa. Doa akhir majlis hadirin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa bagi yang tanggal 13, tanggal 12 Desember ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Emil terima kasih ya.